Program UKM ini adalah memakai 5 unsur kekuatan, yaitu pentahelix, di mana mulai dari akademisi, bisnis dan community, government dan media, ini akan mencakup bahwa pentahelix ini sejalan dengan nilai gotong royong yang dijunjung tinggi oleh negara kita Indonesia. Oleh karena itu kami tidak bisa berjalan sendiri. Mohon Bapak, mungkin di momen ini juga kami akan ada nota kesepakatan bersama dengan stakeholder yang memang akan bersinergi dan berkolaborasi selama menjalankan pendampingan UMKM naik kelas. Kiranya mungkin Bapak PJ Wali Kota bersedia membuka kick-off UMKM Scale Up ini sebagai tanda di mana pendampingan kepada pelaku usaha Kota Sukabumi bisa berjalan mulai hari ini. Burung berkicau, kucingnya kaget. Lompat jauh ke atas meja. Ayo kita kejar target agar rezeki mengejar kita. Once again, papan lama terpecah belah. Anak menangis meminta bola. Jangan menyerah, jangan kalah. UMKM Kota Sukabumi selalu menyala. Buat kita semua, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Sampurasun. Alhamdulillah, wassallallahu ala nikmatillah wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala dina nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Asisten dari sangat luar biasa Pak yang hadir di sini Telkomsel ya, Pak Nyoman Diasa sebagai General Manager Small Medium Enterprises Tele and Digital Channel Management PT Telekomunikasi Seluler beserta jajaran dari Bogor Sukabumi. Terima kasih atas kehadirannya. Dari Dinas Koperasi dan UKM, Pak Kadis, selamat datang. Ya. Mohon maaf nih di waktunya jadi terus saya sudah sampai hayat di kandung badan ya, apalagi hafal PJ Wali Kota pasti kalau KMP iya nanti perhatian. Alhamdulillah Pak, sebelum Pak kepada Kadisub Jabar Insinyur Rahmat Taufik Kersani MSI dan Bapak Cucu Ruhyat selaku narasumber pada hari ini yang berkesempatan hadir untuk memenuhi undangan kami. Sekaligus sama biar 3.000 berapa Pak? Berapa ribu tuh? 8.000 lebih ya pelaku UMKM di Kota Sukabumi. Dan pokoknya ada kegiatan wayah kudu aya UMKM. Termasuk juga dibukanya izin bagi pasar modern. Kalau beberapa 10 tahun ke belakang kita sudah memang melarang. Tapi dengan ya itu memang untuk wilayah alam kurang. Tapi untuk perhotelan, untuk pariwisata, kuliner itu sangat potensial. Jadi sebelum ke Kabupaten Sukabumi pasti nginapnya di sini Pak. Untung juga ada segala. Jadi naik kelas mudah-mudahan di finance ya, di keuangan, di pasar, teknologi juga pariwisata ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan istiqomah nih karena kerja keras bidang UKM dan juga Pak Kadis usaha Kadis UKM sekarang kayaknya UKM Jawa Barat begitu konsen dan terus berkolaborasi dengan yang lain. UMKM naik kelas Kota Sukabumi tahun 2024 secara resmi kami nyatakan dibuka. Ikan hiu makan tomat. Cakep. I love Swiss tomat. Anak kecil perlu sentuhan. Cakep. Untuk disentuh dengan perasaan. Cakep. Semoga sukses peserta pelatihan. Cakep. Mengikuti pelatihan janganlah bosan. Cakep. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal kekurangan. Walau muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita hitung mundur ya dari 3, 2, 1. Dibukalah secara resmi kegiatan pendampingan UMKM naik kelas Kota Sukabumi 2024. Dan kami mohon untuk berkenan kembali.
terus mendorong program UMKM, program UMKM naik kelas tahun UMKM naik kelas Kota Sukabumi, Ibu Sri Puji Rahayu AMDMM dipersilakan untuk maju ke depan. Untuk pertama, penandatangan nota kesepakatan dan komitmen bersama UMKM naik kelas Kota Sukabumi akan diawali oleh Diskumindag Kota Sukabumi. With head of Diskumindag that presented by UPTD Metrologi and Legal Kota Sukabumi. Kepada Kadiskumindag Kota Sukabumi kami persilahkan. Untuk maju untuk menandatangani nota kesepakatan dan komitmen bersama kegiatan UMKM naik kelas Kota Sukabumi. Dan kita saksikan bersama penandatanganan nota kesepakatan oleh Bapak Kadiskumindag Kota Sukabumi. Selanjutnya Rektor Universitas Linggagwana Sukabumi atau yang mewakili dipersilakan untuk maju ke depan. Please with Rektor Politeknik Sukabumi atau yang mewakili with head of Politeknik Kota Sukabumi. Please forward. pada Ketua HIPMI Sukabumi with head of HIPMI. Selanjutnya kepada General Manager SME PLN Digital Channel Management PT Telkom Indonesia dipersilakan untuk maju ke depan untuk menandatangani nota kesepakatan kegiatan UMKM naik kelas Kota Sukabumi tahun 2024. Continue. Kepada Bayer Market Jogja Toserba with head of Jogja Department Store, come forward. untuk bersiap-siap. Selanjutnya kepada Kepala Alfamart Regional Sukabumi dan Cianjur, kami persilakan untuk maju ke depan. With head of Alpha. Selanjutnya perwakilan dari Infosmi selanjutnya kepada Kepala Bank BCB Cabang Kota Sukabumi And one more. kepada dari Kabar Jurnalis naik kelas Kota Sukabumi 2024 untuk bersiap-siap untuk maju ke depan. Bapak dan Ibu untuk melakukan sesi foto bersama di tempat. Satu, dua, tiga. Sekali lagi 1, 2, 3 UMKM Kota Sukabumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, sampurasun.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Saya tamu agung Pak Nyoman Adiaka yang sengaja datang dari Jakarta bersama rombongan. Semoga luar biasa bisa hadir di sini. Beliau GM SMP ya, Telkomsel. Jadi jarang-jarang ke provinsi aja kemarin tidak hadir. Jadi tepuk tangan buat Kota Sukabumi. Pergi ke pasar membeli beras padang wangi. Cakep. Kualitasnya baik dan harganya pantas. Cakep. Dengan usaha yang keras dan ikhlas, Cakep. UMKM Kota Sukabumi siap untuk naik kelas. Thank you, Mr. Rahmat. Acara yang paling ditunggu-tunggu yakni sharing session bersama GM SMA Tele and Digital Channel Management PT Telekomunikasi Seluler bersama Bapak Nyoman Adiasa. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sampurasun. Sampes. Oke, yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi UKM Jawa Barat, Pak Rahmat Taufik, dan Bapak Ibu pejabat di Kota Madya Sukabumi, kemudian para pendamping UKM naik kelas ya, UMKM naik kelas di Kota Madya Sukabumi, para pelaku usaha UMKM Sukabumi, dan teman-teman stakeholder yang mensupport acara UMKM naik kelas di Kota Madya Sukabumi pada pagi hari ini. Ya, alhamdulillah kami beserta rombongan bisa hadir gitu ya di acara opening ceremony untuk UMKM naik kelas di Kota Sukabumi di tahun 2024 ini. Hal ini mungkin follow up ya Pak Rahmat Taufik ya, saya panggil Pak Taufik gitu ya. Saat kita berdiskusi di Bandung waktu itu, dan kalau nggak salah di Senin kemarin ya Pak ya, dan kemarin itu udah di kick off ya Pak ya, di kick off secara provinsi. Ada semacam acara dari dinas koperasi kami. Dalam hal ini teman-teman UMKM ada di Indonesia untuk naik kelas baru gitu ya. Dengan apa? Dengan digitalisasi. Nah, seperti kita ketahui ya, mungkin sudah sering didengar gitu ya, bahwa memang UMKM ini sangat menopang. Ini bisa tadi itu menambah lagi PDB bagi Indonesia gitu ya. Apabila nanti teman-teman UMKM di Sukabumi ini sudah naik kelas gitu ya. Saya yakin itu bisa akan terjadi. Kenapa? Karena dari para pendamping dan koordinator sendiri gitu ya, udah bilingual gitu ya, ngomongnya udah bahasa Inggris Pak ya. Udah bahasa Inggris, itu merupakan suatu permulaan yang bagus menurut saya gitu ya. Karena tadi saya dengar salah satunya adalah dari Pak PJ Wali Kota, bahwa UKM ini untuk tadi itu mensasar juga pariwisata. From our fellow who has joined us UMKM Jabar in 2020 and now achieving a great success by exporting to his product overseas. Please welcome Mr. Cucuk Ruhiat with Azaki, with moderator Miss Julie Pidada. Selamat pagi semuanya. Pagi. UMKM Kota Sukabumi Naik kelas. Bener ya, nggak boleh ada rapot merah. Membawa Kota Sukabumi sampai ke mancanegara dengan apa coba? Tempe. Iya. Oh, ngomong tempenya lemes gitu sih. Tempe. Tempe. Tempe.
Nanti kalian jalan ke selamat terus saya. Oke, Pak Cucup Ruhyat ya Pak. Ya. Pak Cucup ini sebentar saya akan. Iya betul Pak. Terima kasih telah hadir di sini dan undang. Selamat juga Pak dan Bapak Ibu semua yang hadir. Untuk saat ini Azaki telah ekspor. Terakhir hari kemarin kita ekspor perdana ke Thailand. Negara ke-6, setelahnya Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Amerika Serikat. Spanyol enggak Pak? Belum. Tempe enggak bisa. Belum. Oke. Mudah-mudahan segera. Iya. Cocok tuh soalnya rhyme-nya tempe. Ya. En Espanyol. Tempe. Cocok Pak. Boleh tuh nanti. Jadi target berikutnya ya Pak ya. Siap. Oke, luar biasa banget kan? Pengen nggak ikutan ekspor kayak Pak Cucup? Enggak ya, cuma satu Pak yang mau ikut, nggak apa-apa boleh. Nanti satu aja berarti ya. Pernah makan tempe Azaki? Pernah. Oh, enak ya? Enak. Padat, bersih ya. Tempenya kasihin baja gitu Pak, apa gimana? Mengapa tempe Pak? Mengapa beralih dari baja ke tempe? Apa yang membuat Bapak kemudian memutuskan untuk memilih tempe? Ya, ceritanya mungkin panjang ya. Ya. Jadi sebenarnya sebelum tempe ini sempat juga di telur asin. Oh, telur asin. Telur asin, cuman memang nggak berjalan ya, sehingga pada akhirnya banting setir ke tempe. Kenapa ke tempe? Memang tempe ini sebelumnya sudah berjalan. Jadi kita ada namanya Forum Komunikasi Dua Bangsa. Forum ini mengembangkan berbagai UKM juga ya. Salah satunya adalah tempe, bidang usahanya. Nah, kenapa tempe? Karena ya pendiri Dua Bangsa kan Pak Ayab Zaki kebetulan yang sekarang dijadikan nama tempenya Azaki. Itu dari nama Ayab Zaki. Beliau yang menggagas idenya sih dari katanya bahwa ya tempe ini kan makanan masyarakat yang di seluruh Indonesia ini dikonsumsi. Artinya, kalaupun kita mau mengembangkan usaha tempe, ini bisa diterima secara nasional. Artinya, secara potensi volume bisnisnya sangat bagus, sangat besar. Nah, itu yang dibidik. Nah, kebetulan perjalanan tempe inilah yang progresnya paling bagus. Saya sendiri terjun di tahun 2016. Ya uniknya saya sendiri sebenarnya kurang begitu suka. Uniknya ya awalnya saya kurang begitu suka tempe. 2016 selepas dari Alpindo Mitra Baja saya terjun ke tempe. Artinya cobalah melihat awalnya sih karena saya menyampaikan, tolong sampaikan tentang satu motivasi ya. Kemudian motivasi apa yang Buji? Mindset, motivasi dan aksi ya. Jadi 3 aspek itulah satu persatu menjadi satu kesatuan yang itu harus menjadi landasan kita sebagai pelaku UKM ya. Pertama dari segi mindset, ya mindset kita harus punya pola pikir untuk terus maju. Oke, keluar negeri bener nggak? Siapa yang mau jadi petani milenial di sini? Nggak ada. Emang susah. Oke, baiklah. Acara talk show kita bersama dengan Pak Cucup Ruhyat kita akhiri sampai di sini. Nanti kalau mau tanya-tanya boleh di belakang ya. Terima kasih sekali lagi Pak Cucup untuk
Saya mengawali usaha tempe ini terjun awal itu tahun 2016. Sebenarnya cuma untuk belajar sih. Awalnya sih cuma untuk belajar, membantu manajerialnya aja, membantu UKM memperbaiki lah skema usahanya seperti apa. Cuman lambat laun setelah saya terjun langsung, ternyata tempe ini punya peluang dan punya potensi yang cukup bagus di pasar ini, karena hampir seluruh rumah masyarakat kita kan pasti ada tempe ya, pasti makan tempe. Nah itu setelah dihitung-hitung secara bisnis dengan konsumsi per orang per tahun tempe di Indonesia ini 6,5 kilo per tahun. Itu jumlah yang sangat besar dikali 270 juta. Itu hitungannya ekonominya sangat besar. Sehingga setelah sekian lama saya mulai serius menggeluti. Nah ketika serius ternyata jalan ini ya seiring waktu terbuka jalan tuh, ada peluang-peluang baru, informasi-informasi baru. Salah satunya peluang untuk ekspor. Nah sebelum ekspor saya sendiri konsentrasi di pasar lokal, ya artinya mengembangkan pasar lokal, bagaimana tempe Azaki ini bisa diterima di warung-warung, bisa diterima di supermarket modern. Makanya dengan niat yang kuat saya coba ya mau ngadu nasib lah masuk pasar Jabodetabek yang terkenal sangat besar ya. Maka 2019 saya bangun pabrik di Bogor, pabrik kedua setelah Sukabumi. Saya bangun pabrik di Bogor untuk mencoba lah pasar di Jabodetabek. Nah cuma ternyata setelah kita bergaul di Jabodetabek, ini lebih luas lagi, jaringan kita lebih luas lagi, sampai pada akhirnya 2021 kita dipertemukan dengan buyer dari Jepang. Nah, itulah sebenarnya titik awal tempe Azaki ini bisa tembus pasar ekspor. Artinya setelah kita terjun ke Jabodetabek, kita ketemu. Kita dari Pemprov Jabar itu melihat bahwa setiap kabupaten kota di Jawa Barat itu punya potensi yang luar biasa, baik dari potensi pasarnya maupun sumber daya manusia, sumber daya lainnya. Nah, UMKM merupakan jawaban salah satu bagaimana kita mengurangi pengangguran, bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Tapi di lain pihak, dengan situasi perkembangan dunia yang luar biasa ya, tiap hari berbeda segala macam, kemudian informasi juga begitu cepatnya berubah, maka orang itu kalau mau usaha itu sangat sulit sekali. Mungkin hanya 1-2 yang berhasil gitu ya, melewati berbagai masalah, bisa menangkap peluang. Tentu saja banyak yang gagal. Nah, untuk itulah kami dari Pemprov Jabar menyebarkan para pendamping setiap jumlahnya tahun ini ada 7 orang di setiap kabupaten kota, dan setiap kabupaten kota ada. Kita berharap para pendamping ini bisa mendampingi UMKM dari mulai bagaimana membuat legalitas, misalkan legalitas itu tentang halal, tentang GSP, yang pertama itu dulu. Kemudian para pendamping ini juga mendampingi bagaimana produksi, kemudian juga kemudian juga mendampingi bagaimana bisa mengakses keuangan dan sebagainya. Banyak sekali yang ingin bekerja sama dengan bagaimana caranya. Terakhir kaitannya yang kami tugaskan mengenai pemasaran. Itu hal-hal yang utama yang harus didorong oleh teman-teman para pengusaha.
kami dari itu operasi itu sekarang melihat perkembangan dunia tidak mungkin menggunakan pola lama. Boleh kan sekarang begini kan? Jadi boleh ya, mendorong sudah kabupaten kota itu untuk melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder, baik di sisi keuangannya, dari sisi perguruan tinggi, kemudian juga dari perusahaan yang sudah besar yang bisa Telkom, Telkomsel dan sebagainya. Itu intinya kita tidak bisa bergerak sendiri. Dan stakeholder ini bukan begitu saja gitu yang memberikan sesuatu, tapi mari kita sama-sama memanfaatkan, saling menguntungkan. Kalau saling menguntungkan pasti kerjasamanya akan terus. Nah, yang kedua kita mendorong pelayanan yang lebih efektif, lebih mudah, sehingga pelayanan kita gunakan oleh offline maupun online. Dan tentunya offline ini tujuannya kita punya big data. Ya. Kalau program khusus untuk UMKM di Telkomsel, kebetulan di Telkomsel ini sudah berjalan 4 tahun gitu ya. Kami fokus membantu teman-teman UMKM untuk naik kelas ya. Nama program di Telkomsel itu namanya DCE atau Digital Creative Entrepreneur. Tujuan program itu apa sih gitu ya? Ya kita ingin membantu teman-teman UMKM kita ini melek terhadap digital, karena dengan digitalisasi kita yakini membantu kegiatan usahanya mereka untuk bisa pertama memasarkan produknya jauh lebih luas lagi gitu ya. Karena dengan era digitalisasi ini kan tidak terbatas ya. Ya mungkin selama ini kalau belum digital gitu ya, mereka pemasarannya gitu ya hanya di lingkup di Sukabumi aja. Nah, dengan digitalisasi dimungkinkan itu bahkan sampai seluruh dunia gitu ya, karena bisa udah langsung akses ke internet dan lain-lain. Nah, selain itu juga untuk tadi mengembangkan usahanya teman-teman UMKM, kita bantu juga untuk pemasarannya teman-teman UMKM. Dengan cara apa? Telkomsel punya solusi namanya digital advertising. Itu apa sih gitu ya? Nah, karena kami yakin teman-teman UMKM kan produk-produk itu butuh dipasarkan gitu ya. Nah, pemasaran seperti apa sih yang kira-kira ini zaman sekarang ini cukup mumpuni gitu ya? Ya pemasaran lewat digital, ya lewat media sosial, macam-macam sekarang TikTok dan lain-lain gitu ya. Nah, dengan contohnya dengan digital advertising ini, teman-teman UMKM bisa mensasar target market yang mereka inginkan. Jadi pertama mereka bisa broadcast ke mana aja, atau kalau mau mereka yang lebih spesifik, misalnya contohnya UMKM yang fashion gitu ya, dia biasanya fokusnya kan untuk ke target market yang perempuan, umur sekian sampai sekian. Nah, di kami kita punya big data pelanggan yang cukup besar. Nah, Telkomsel sekarang ini pelanggannya ini lebih dari 150 juta pelanggan. Itu menjadi pasar yang besar buat teman-teman UMKM. Seperti itu. Jadi 1, 2, 3, lebih ceria lagi. 1, 2, 3. Hari ini kita pendamping UMKM naik kelas 2024 sudah melakukan opening seremonial, dan kebetulan kabupaten dan kota yang pertama kali membuka kick off yang di Jawa Barat dari 27 kota kabupaten. Temanya itu adalah UMKM pelaku Indonesia ini, pelaku Kota Sukabumi ini menuju Indonesia Emas. Artinya pendampingan selama 8 bulan ke depan itu berbeda dengan pendampingan di bulan tahun-tahun yang lalu. Nah, UKM naik kelas ini adalah kelanjutan dari UKM Juara, di mana segmennya atau output yang nanti di akhir itu adalah lebih menitik beratkan ke financing dan marketing. Nah, itu nanti di-push juga public speakingnya, negosiasi bisnisnya, pemasarannya, digitalnya, dan paling utama manajemen usaha yaitu keuangannya. Kami dibantu oleh sebanyak 5 pendamping yang akan mendampingi saya, mendampingi 100 pelaku usaha yang terkurasi dari 162 UKM yang memang masuk ke Google Form. Nanti kami akan dampingi, karena ada tiap bulan
ada target atau capaian yang harus kami buat yang akan dilaporkan ke Dinas Provinsi Jawa Barat. Tapi kami selama 8 bulan ini tidak hanya mendampingi begitu saja, karena kami melakukan sinergitas beberapa kekuatan, unsur 5 kekuatan pentahelik. Dari akademisinya ada, dari bisnisnya ada, community-nya ada, government dan media. Itu 5 unsur kekuatan ini selaras dengan sifat bangsa Indonesia ya, yang gotong royong ya. Karena kita besar tidak sendiri. Dengan 5 unsur ini, alhamdulillah tadi sudah di depan Pak Wali Kota mencanangkan ataupun melakukan nota kesepakatan bersama antara unsur-unsur yang akan bersinergi dengan program UMKM Naik Kelas Kota Sukabumi.